Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan di pagi ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi yang berjudul Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Sylvia Nur Hikmah, Nabila Khairunisa, dan Halimah. Yang pertama, marilah kita, sebelum kita memulai presentasi pagi ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama tentang pengertian desain pembelajaran PAI yang akan dijelaskan oleh Sylvia Nur Hikmah. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tetapi saya mohon maaf ya untuk mematikan kamera karena saya sedang tidak enak badan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih pengertian dari desain pembelajaran, desain pengembangan, judulnya apa tadi ya? Lupa, maaf ya. Desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada kata desain, berarti di sini ada kata desain dan pengembangan. Sebelum kita menjelaskan apa sih desain pembelajaran itu, ada kata desain. Desain berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan. Sedangkan pengembangan berarti membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif. Dilihat dari terminologinya, desain pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu desain dan pembelajaran. Kata desain dapat diartikan rancangan, pola, atau model. Desain pembelajaran yaitu suatu komponen pengajaran yang telah dirancang sebelum melakukan atau melaksanakan sistem pembelajaran yang berhasil yang menggunakan pola efektif dan efisien. Jadi, desain pembelajaran adalah sebuah konstruksi secara utuh tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan seorang guru di dalam kelas. Desain pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran yang akan dicapai, pengembangan materi perkuliahan atau desain mata penilaian hasil belajar. Desain pembelajaran juga bisa diartikan rancangan atau kerangka terhadap suatu yang akan dicapai setelah mengajar dalam pokok bahasan atau subbahasan, sehingga proses belajar mengajar atau sistem pembelajaran terarah dan terprogram sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada tujuan umum yang diturunkan menjadi 3 sumber. Yang pertama masyarakat, siswa, dan bidang studi. Ada 3. Yang diturunkan oleh masyarakat mencakup konsep luas, seperti membentuk manusia Pancasila, manusia pembangun, manusia berkepribadian, menetapkan nilai, membangun manusia bertanggung jawab, dan sebagainya. Jadi adapun tujuan
lainnya adalah sasaran yang ingin dicapai setelah mengajar suatu pokok atau subpokok bahasan yang sudah direncanakan. Adapun pentingnya dari perencanaan dan desain pembelajaran PHI adalah yang ada 9. Yang pertama itu ada diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Yang kedua, ada dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, juga tentang hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan memilih kombinasi cara yang terbaik. Yang keempat adalah dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Yang kelima, ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi termasuk pendidikan. Yang keenam, dapat lebih bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran baik guru maupun kemampuan murid. Yang ketujuh adalah membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedelapan, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kesembilan, yang terakhir adalah menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia Hikmah yang sudah memaparkan pengertian dari desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Nabila Khairunisa. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model desain pembelajaran PAI. Ada 6. Yang pertama, model Girold ICAM. Model desain yang dikembangkan CAM merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Adapun komponen-komponennya menurut CAM adalah yang pertama hasil yang ingin dicapai, yang kedua analisis tes pelajaran, lalu yang ketiga tujuan khusus pelajaran, yang keempat aktivitas belajar, yang kelima sumber belajar, dan yang keenam layanan pendukung. Adapun beberapa faktor penting yang mendasari penggunaan model desain sistem pembelajaran CAM yaitu kesiapan siswa dalam mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran dan karakteristik siswa, yang ketiga media yang tepat, yang keempat dukungan terhadap keberhasilan belajar siswa, yang kelima menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, lalu yang terakhir 6 revis untuk membuat program pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu model pembelajaran yang kedua, model Dick and Carey. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey telah lama digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus yakni performance goals, perlu menganalisis pembelajaran serta menemukan kemampuan siswa terlebih dahulu.
Langkah-langkah desain pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan performasi. Yang keempat, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Lalu yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang ketujuh, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. 8. Merevisi bahan pembelajaran. Lalu 9. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Lalu model pembelajaran yang ketiga, model PPSI atau prosedur pengembangan siswa instruksional. Model PSSI ini adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pendekatan penyampaian pada pelaksanaan kurikulum 1975 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dan kurikulum 1976 untuk sekolah kejuruan. Adapun langkah-langkahnya yaitu merumuskan tujuan, lalu mengembangkan alat evaluasi, mengembangkan kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir mengembangkan program kegiatan belajar yakni merumuskan materi pelajaran, menetapkan metode, dan memilih alat. Lalu yang keempat, ada model Banati. Model Banati memandang bahwa menyusun sistem instruksional dilakukan melalui tahap-tahap yang jelas. Terdapat 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran, yakni menganalisis dan merumuskan tujuan, merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. Nabila, tenyut Nabila. Lalu merancang sistem untuk kegiatan menganalisis sistem, menganalisis tetap komponen sistem, mendistribusikan dan mengatur penjadwalan. Lalu yang kelima, mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem, yakni melatih sekaligus menilai efektivitas sistem melalui penetapan evaluasi. Yang keenam, melakukan perbaikan dan perubahan berdasarkan evaluasi. Lalu yang kelima ada model Assure. Untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif diperlukan adanya sebuah perencanaan atau desain yang baik. Sharon Ismaildino dan James D. Russell, Robert Heinrich, dan Michael Molenda mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang bernama Assure. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis karakteristik siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih media, metode pembelajaran, dan bahan ajar. Yang keempat, memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, ada model Glaser. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, instructional goals, sistem objektif. Yang kedua, entering behavior, sistem input. Yang ketiga, instructional procedure, sistem operator. Lalu yang terakhir, performance assessment atau output monitor. Model Glaser adalah model yang paling sederhana. Ia menggambarkan atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 komponen di atas. Lalu yang ketujuh ada model Gerlach and Ely. Gerlach and Ely mendesain sebuah model pembelajaran yang cocok digunakan untuk segala kalangan, termasuk pendidikan tingkat tinggi, karena di dalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan. Dan model ini juga menerapkan pemakaian produk teknologi sebagai media dalam penyampaian materi.
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, analisis lingkungan belajar. Yang kedua, analisis karakteristik siswa. Yang ketiga, analisis tugas pembelajaran. Yang keempat, menulis butir tes. Lalu yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, memproduksi program pembelajaran. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi formatif. Lalu yang kedelapan, merevisi program pembelajaran. Lalu ada yang tadi saya sebutkan itu adalah model Smith and Regan. Lalu ini yang terakhir model Eddy, salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperhatikan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model Eddy. Model ini sesuai dengan namanya, terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, menganalisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat, dan menentukan kompetensi siswa. Lalu yang kedua, desain, menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, development, memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Lalu yang keempat, implementation, melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Yang kelima, evaluation, melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil ajar. Lalu ada model font and system design oleh E.W. Bates. Model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh E.W. Bates ini adalah ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan bahan ajar yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh. Model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Bates menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang, memilih, mengembangkan media dan bahan ajar, serta menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Khairunnisa yang sudah memaparkan model-model desain pembelajaran PAI. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan kepada Halimah. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas tentang manfaat desain pembelajaran PAI dan fungsi desain pembelajaran PAI. Di sini manfaat itu ada beberapa langkah. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlihat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai alat ukur efektif tidaknya atau pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Dan yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur pengajar maupun unsur yang diajar. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja dan untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Untuk fungsinya, fungsi desain pembelajaran yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam pencapaian tujuan serta melalui proses yang matang dan terhindar keberhasilan yang bersifat tuntang. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan pembelajaran berjalan dengan sistematis. Dan yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur,
baik unsur guru maupun murid, dan sebagai sumber belajar yang tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Halimah yang sudah memaparkan tentang manfaat dan fungsi desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau mengoreksi, saya persilahkan. Saya ingin bertanya sesuai arahan. Halo, saya ingin bertanya, Iya. Bu. Ya, saya Silakan. perkenalkan, saya Muhammad Fawzan Irizon dari kelompok 2, bertanya ke kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, tadi kan apa yang sudah dipaparkan oleh Saudari Nabila Khairunisa, itu kan ada 10 macam model perencanaan pembelajaran PAI ya. Ingin saya tanyakan, dari 10 macam model-model perencanaan pembelajaran PAI itu, yang manakah yang lebih dominan itu dipakai? Itu saja. Sekian dan terima kasih. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Oke. Jika ada yang ingin bertanya lagi, persilahkan. Moderator, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fudali, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya, ini kan menjelaskan tentang desain pembelajaran PAI. Nah, pertanyaan saya, untuk sekarang, apakah kendala terbesar pada guru, khususnya guru PAI, dalam mendesain pembelajaran? Terus solusinya? Jadi kalian tuh memaparkan apa masalah yang dialami oleh guru, terutama guru PAI, dalam mendesain suatu pembelajaran. Sebutkan beberapa mungkin, terus berikan solusinya atas masalah tersebut. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tolong beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Lanjut ke kelompok 4 aja langsung, sambil menunggu jawaban. Ya, baik, selanjutnya kami serahkan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Nadia Tan Syarifah dari kelompok 4. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi kelompok 4 dengan materi inovasi pengembangan. Jadi, perkenalkan, nama saya Nadia Tan Syarifah, dan dengan keempat teman saya, yang pertama ada Aisyah yang akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran inovatif. Yang kedua ada Fatimatul Zahra yang akan menjelaskan karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang ketiga ada Nur Mubin yang akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inovatif. Dan yang terakhir ada Nila Fadila yang akan menjelaskan tentang pentingnya guru mempelajari pembelajaran inovatif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, Aisyah Nikmah, untuk menjelaskan pengertian pembelajaran inovatif. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi, untuk pengertian pembelajaran inovatif, dari inovatif itu adalah suatu perubahan. Sebelum terjadinya pandemi, biasanya menggunakan cetak atau visual secara langsung guru mengajar. Tapi karena ini pandemi, menggunakan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi atau video.
puisis, konot, dan lain-lain. Baru untuk pengertiannya, inovasi menurut Suhrali Kusuma 2010, inovasi adalah suatu hasil penciptaan sesuatu yang dianggap baru yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah, baik itu berupa ide, barang, kejadian, metode yang digunakan, dan sebagainya yang dilakukan oleh seorang guru atau kelompok. Inovatif atau inovatif yang berarti nature merupakan kata sifat dari inovatif, innovation yang berarti pembaharuan. Pembelajaran yang lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa ini dituntut untuk belajar mandiri untuk pembelajaran inovatif ini. Saya serahkan kepada Nadiatan, pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Fatimatul Zahra untuk menjelaskan tentang karakteristik Karakteristik perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik yang khas. Di antaranya, guru memiliki keinginan untuk melakukan perubahan, pemahaman, dan keterampilan. Untuk mencapai tujuan, memahami benar mengenai faktor-faktor penunjang yang harus digunakan, menggunakan strategi atau metode melaksanakan perubahan, dan mengevaluasi ketercapaian tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan. Karakteristik tersebut meliputi keunggulan relatif, konfirmabilitas, kompleksitas, trialabilitas. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada model-model pembelajaran inovatif yang akan dijelaskan oleh Nur Mubin. Baik, terima kasih. Selanjutnya model-model pembelajaran inovatif. Bisa dilihat di layar. Yang pertama model example, non-example. Model pembelajaran inovatif ini berdasarkan pada contoh dari kasus atau gambar yang relevan dan juga sesuai dengan kompetensi dasar. Untuk menggunakan model pembelajaran example dan non-example dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, guru menempelkan gambar di bawah dan ditayangkan melalui HP atau infocus, kita biasanya LCD. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan dan menganalisa gambar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2 sampai 3 orang siswa, hasil diskusi dan analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Terakhir, kesimpulan. Yang model yang kedua ya,
pembelajaran inovatif yaitu model Victor and Victor. Model pembelajaran inovatif ini merupakan model pembelajaran inovatif yang menggunakan media-media gambar mengenai kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh seorang guru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, menyajikan sebagai pengantar. Guru menunjukkan memperhatikan gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Guru menunjuk atau memanggil siswa dengan bergantian memasang mengurutkan gambar berdasarkan urutan yang logis. Guru menayangkan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketujuh, kesimpulan. Misalnya model yang ketiga, model number head together. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menggunakan atau berkaitan dengan angka yang dengan tujuan agar semua siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Yang keempat, guru memanggil siswa atau salah satu siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. Yang kelima, tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. Yang terakhir, kesimpulan. Soalnya model pembelajaran inovatif yang keempat, kooperatif script. Model pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa membagi siswa untuk berpasangan. Kedua, guru membagi atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang keempat, pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok. Langsung lanjut kan atau nunggu? Lanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya,
Yang keempat, pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan atau ide-ide yang kurang melengkap. Yang membantu mengingatkan atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Terakhir, kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru. Selanjutnya, model pembelajaran inovatif yaitu student team achievement division atau state atau tim siswa kelompok prestasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran secara berkelompok yang menggabungkan antara orang yang berprestasi, orang yang biasa saja di dalam kelas, dan orang yang dianggap kurang di dalam kelas, atau penyusunan kelompoknya secara heterogen dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 secara heterogen atau campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Guru menyajikan pembelajaran. Misalnya guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya tahu menjelaskan pada anggota lain sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. Hanya memberi evaluasi. Yang terakhir kesimpulan. Misalnya yang ke-7, jigsaw, mode tim ahli. Langkah-langkahnya, siswa dikelompokkan di dalam 4 anggota tim. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberi evaluasi. Yang terakhir penutup. Soalnya yang ke-8, problem based instruction atau biasa kita dengar problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkahnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, mengumpulkan data, hipotesis, pemecahan masalah. Guru membantu siswa dalam perencanaan, menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan, dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya, yang ke-9, artikulasi. Langkah-langkahnya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru menyajikan materi sebagaimana biasanya. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang. Seorang dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil. Kemudian berganti peran, begitu kelompok lainnya. Seluruh siswa secara bergilir atau diacak menyampaikan hasil wawancara dengan teman pasangannya. Sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa. Yang 7, kesimpulan atau penutup.
Dan mungkin masih banyak lagi model-model pembelajaran yang lain, mungkin tidak bisa kami tampilkan semua. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu pentingnya guru mempelajari pembelajaran inovatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Nila Fadila. Untuk Saudari Nila Fadila saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah pentingnya guru mempelajari pembelajaran inovatif. Inovasi pembelajaran itu sesuatu yang penting dan mesti dilakukan oleh guru. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka guru sebaiknya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan penuh tantangan. Suasana pembelajaran seperti itu dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu, dan guru juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki pada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi yang baru. Tanpa didukung kemauan dari guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajarannya, maka pembelajaran akan menjenuhkan bagi siswa. Di samping itu, guru tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Mengingat sangat pentingnya inovasi, maka inovasi menjadi sesuatu yang harus dicoba untuk dilakukan oleh setiap guru. Contoh inovasi pembelajaran yang sederhana, yaitu membuka dan menutup pelajaran dengan nyanyian, membuat materi pelajaran menjadi syair lagu, untuk mempermudah peserta didik menghafal dan mengingat materi pembelajaran. Guru juga dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar dalam melakukan inovasi pembelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk semua materi sudah dipaparkan oleh para pemateri. Untuk teman-teman yang lain apabila ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk membuka suaranya atau diketik juga bisa. Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Alami, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, ini kan sistem pembelajaran inovatif. Nah, menurut saya itu sistem pembelajaran inovatif ini tidak cocok untuk dilakukan kepada siswa yang masih di SD sekolah dasar. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan saya lihat sendiri gitu, lihat sendiri guru-guru sering memakai ini, lalu saya tanyakan kepada muridnya apakah dia mengerti atau dia mau mencari motivasi baru, dia tidak bisa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jalan keluar yang diambil guru tersebut jika siswa tidak bisa melaksanakan model pembelajaran inovatif? Sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk memperjelas lagi bisa dituliskan di kolom chat. Baik, untuk teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Model yang jarang digunakan ya? Oke, terima kasih. Bisa ditulis di kolom chat ya.
Saya berikan satu lagi kesempatan untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mungkin dari teman-teman yang perempuan bisa ditanyakan. Nat, suaramu kurang terdengar, Nat. Oh ya kah? Kecil. Untuk pertanyaan masih ada satu pertanyaan lagi. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin dari teman-teman yang perempuan mau mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Saya tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Saya kembalikan ke kelompok 4. Nat, izin bertanya. Nah, tanya dah. Siapa ini? Perkenalkan nama saya Hilma. Perkenalkan nama saya Hilma dari perwakilan kelompok 6. Saya ingin bertanya ke kelompok 4. Menurut kalian sebenarnya apa sih tujuan dari diadakannya inovasi perencanaan pembelajaran ini? Sekian pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, makasih. Baik, untuk menunggu jawaban dari kelompok kami, saya serahkan ke kelompok 3 apabila ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Jadi dari 10 model pembelajaran itu, menurut saya yang lebih dominan untuk dipakai yaitu model yang ketujuh dari Gerlach dan Ellie yang mendesain sebuah model pembelajaran untuk segala kalangan termasuk untuk pendidikan tingkat tinggi. Karena di dalamnya itu terdapat penentu strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Terus model ini tuh juga dapat menerapkan pemakaian produk teknologi sebagai media dalam penyampaian materi. Sekian itu saja yang bisa saya jawab. Apabila ada yang ingin menambahkan, persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Saudari. Ya, sama-sama. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fudali. Kendala terbesar guru itu dalam mendesain suatu pembelajaran ada beberapa kesulitan. Yang pertama itu dalam menetapkan alokasi waktu yang digunakan. Terus kesulitan guru tuh juga dalam melakukan penilaian sama dalam mengembangkan RPP. Terus ada juga guru itu dalam membangun partisipasi aktif semua siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Itu kesulitannya. Terus solusinya yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan yang saya sebutkan tadi itu dalam mengembangkan desain pembelajaran melaksanakan rapat secara rutin melalui kegiatan kelompok kerja guru. Terus juga dapat melakukan diklat secara matang dan lebih mantap sehingga guru akan lebih paham dengan pelaksanaan pembelajarannya. Ya, itu saja yang dapat saya jawab. Apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, persilahkan.
Bagaimana Saudara Muhammad Fudali? Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kami kembalikan ke kelompok 4. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Hilmah. Pertanyaan itu, menurut kalian apa tujuan inovatif pembelajaran? Nah, tujuannya itu untuk terwujudnya suatu proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, serta daya saing lulusan dari suatu pendidikan. Nah, itu tujuannya. Untuk pertanyaan Rahim dan Alam masih kami diskusikan. Jadi, apabila ada teman-teman lain yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Rahim dan Alam, atau mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Hilma, saya persilahkan. Ada saya. Mungkin. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Membantu menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Hilma. Sesuai dengan arti dari inovatif adalah memodifikasi atau merubah yang sudah ada. Jadi tujuan inovatif ini adalah bagaimana seorang guru bisa menciptakan atau merubah model pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa gitu nah. Jadi inovatif adalah untuk membuat model pembelajaran yang lebih mudah dipahami siswa gitu. Inovatif atau merubah hal yang sudah ada. Mungkin model pembelajaran tadi kan sudah dijelaskan, ada mungkin pembelajaran based learning. Jadi mungkin itu bisa diinovasi lagi, bagaimana mungkin ditambahkan apa, ini bagaimana gitu nah. Dan inovatif itu inovatif itu relatif gitu, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tidak bisa kita samakan, mungkin SD dengan SMP tidak bisa kita samakan. Ini mungkin tambahan. Selanjutnya pertanyaan dari Abdul Rahim Al-Amin. Tadi bagaimana jalan keluar yang anak SD ya. Selanjutnya saya jelaskan. Untuk model pembelajaran sendiri itu relatif ya, Saudara Abdul Rahim. Mungkin anak SD mungkin tidak bisa kita beri dengan model pembelajaran based problem based instruction, tidak bisa. Mungkin bisa tadi picture and picture, example non example yang lebih mudah dipahami gitu nah. Kalau kan yang berbasis masalah kan lebih susah. Masa lebih tingkat berpikirnya tuh lebih cocok untuk SMA atau anak SMP sudah bisa lah mungkin. Kalau anak SD belum. Untuk jalan keluarnya ya seorang guru harus bisa menyesuaikan atau relatif bagaimana cara mengajar SD, bagaimana metode yang digunakan, bagaimana kata-kata yang mudah dipahami. Mungkin dengan metode model pembelajaran yang ceramah saja mungkin lebih mudah dipahami anak SD gitu nah. Dengan intonasi yang diatur, dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Kasih, Bin. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Alam akan dijawab oleh Aisyah Nikmah tentang model yang jarang digunakan. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi model yang jarang digunakan itu student team untuk di masa pandemi gini. Karena kalau untuk menggunakan kayak kelompok-kelompok agak susah ya. Jadi biasanya belajarnya secara mandiri dengan orang tua yang membimbing, atau keluarga, bisa ibu, ayah, atau acilnya membantu untuk belajar
Gitu aja sih biasanya. Pokoknya kelompok susah itu. Yang kayak student team, habis itu sebentar ya. Oke, Model terima kasih. number heads together. Ya, sama-sama. Kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan, saya persilakan. Atau ada yang mau menyanggah? Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Halimah tadi. Nah, Iya, silakan. kalau menurut saya kan apa tadi pertanyaan tadi? Sebenarnya apa tujuan inovasi perencanaan pembelajaran? Jadi tujuan itu membuat siswa menjadi lebih inovatif, bisa mencari gagasan-gagasan baru gitu. Jadi siswa itu dituntut untuk belajar mencari ide-ide baru dan bisa memecahkan suatu masalah gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Semoga dengan presentasi kami ada materi-materi yang bisa kita pahami lebih baik lagi. Baik, saya tutup aja untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Apa, Cuk? Gimana kamu?